Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi kali ini. Kita pagi-pagi ya, agar lebih semangat. Ah, ini adalah tips memulai bisnis online bagi pemula dengan modal yang relatif sangat-sangat kecil menurut saya. Karena di sini hanya membutuhkan jaringan internet atau data untuk bisa dapat memulainya. Nah, seperti apa itu? Kita lihat aja langsung dari sini, yaitu menjadi dropshipper. Ini adalah uh, bisnis online bagi pemula yang memang memerlukan yang relatif sangat kecil dan mudah dilakukan. Oke, seperti apa ini? Yaitu contohnya adalah kita akan berjualan di beberapa marketplace lokal. Sebenarnya ini sudah bukan lokal lagi, ini adalah marketplace yang dari Cina tetapi ada di Indonesia, ada beberapa negara di Asia Tenggara termasuk di Cina. Kemudian di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak. Nah, apa itu sebenarnya dropship? Dropship adalah menjual barang orang lain melalui kita. Artinya sebagai maklar bahasa kasarnya. Nah, tetapi di sini kita cara menggunakan platform toko online yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita lihat saja langsung seperti ini. Nah, kita lihat dulu modelnya dropship itu seperti apa. Modelnya seperti ini. Di sini posisi kita ada di sini, dropshipper. Nah, ketika ada orang masuk ke toko online kita, misalkan di Tokopedia, toko kita ada pengunjung dan kemudian memesan barang kita. Kemudian memesan barang kita, biasanya sih mereka bertanya dulu apakah barangnya ready atau tidak. Nah, kita akan bertanya dulu ke supplier, kita bisa juga kita langsung jawab karena kita belum tahu nih ready atau tidak barangnya. Kita tanya dulu ke supplier, kemudian supplier akan membalas kita, kemudian kita akan bahas lagi dia. Jika terjadi pemesanan dari pembeli, maka kita teruskan ke sini, langsung dikirim ke pembeli. Itu adalah sistem dropship. Kemudian ini kita akan dropship dari mana? Ini bisa dari Tokopedia ke Shopee atau sebaliknya, dari Tokopedia ke Blibli, ke Lazada, ke Bukalapak. Nah, kita akan bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Ini cara bagaimana mendapatkan barang dari sini dijual di sini atau sebaliknya. Kemudian dari sini ke sini. Kenapa hanya Tokopedia dan Shopee saja? Di sini kita akan bahas kenapa di dua marketplace ini yang kita jadikan sumber barang yang akan dijual di beberapa marketplace. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya cara mendapatkan supplier. Ya, ini adalah keuntungan dan kekurangan dropship. Nah, kita akan lihat dulu kelebihannya ya, atau keuntungannya. Modal yang relatif sangat kecil, yaitu karena tidak perlu menyetok barang. Kemudian modal yang dikeluarkan ketika ada penjualan terjadi, ketika ada pembeli memesan barang dari toko kita. Nah, itulah yang akan kita keluarkan, itu modalnya di situ. Nah, kekurangannya adalah tidak bisa mengontrol barang seperti dijelaskan di atas tadi. Kita ketika ada pembeli bertanya ready atau tidaknya barang itu, maka kita harus bertanya dulu ke supplier kita, memastikan keberadaan barang tersebut. Kemudian harga yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan, karena dropshipper tidak memegang barang sepenuhnya. Artinya itu ketika ada pertanyaan atau pembeli yang membeli dengan harga yang kita sudah pasang sebelumnya, ternyata harga berubah di supplier kita, itu kemungkinan keuntungan berkurang atau malah kita menjadi rugi karena mungkin harga dari supplier kita sudah naik. Nah, yang kemudian yang akhirnya
menjadi persaingan harga yang ketat antara penjual di marketplace. Tetapi itu semua juga bisa kita akali atau kita bisa siasati. Bagaimana caranya, kita akan bahas di kemudian hari, bagaimana kita bisa bersaing harga dengan bahkan dengan supplier kita sendiri ya. Nah, ini adalah caranya seperti apa. Kita pastikan dulu produk-produk apa yang mau kita pasarkan, pastikan dulu seperti apa, cara mencarinya produk seperti apa. Kita juga akan bahas di kemudian hari. Kemudian kita harus setelah kita mendapatkan barang yang akan kita jual, kita harus mengkontak supplier atau yang punya barang agar dapat bekerjasama dengan dropshipper. Seperti apa, kita harus bisa mengkontak. Lebih bagus lagi kontak dengan nomor teleponnya kalau bisa. Kemudian usahakan usahakan mendapatkan supplier lebih dari satu untuk mencegah atau menghindari kehabisan barang di salah satu supplier. Nah, masalah-masalah yang dihadapi dropshipper pemula yaitu adalah penjual atau dropshipper itu lambat respon terhadap chat yang masuk karena dia harus menanyakan dulu stok barang ke suppliernya. Kemudian sering kehabisan produk tanpa notifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu, yaitu tadi, karena kita tidak bisa kontrol barang sepenuhnya karena kita tidak mempunyai barang. Kemudian harga di supplier berubah menjadi naik atau harga naik, dan yang terakhir adalah tidak tersedianya supplier memberikan resi cashless dan COD untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang saya dapat sampaikan dari dropshipper ini. Langkah berikutnya kita akan bagaimana membuat toko online di beberapa marketplace itu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, dan akan kita bahas satu persatu untuk bagaimana supaya toko online kita itu terlihat, dan bagaimana juga cara mendapatkan produk atau upload secara massal agar memudahkan kita dalam pemasaran. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.